Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Pada video kali ini saya akan berbagi tips agar lulus validasi aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Tentunya sebelum kita membuat aksi nyata, kita harus mempelajari topik yang ada di pelatihan mandiri, mulai dari kita melihat video, kita melakukan pelatihan mandiri, menulis cerita reflektif, dan juga kita mengerjakan post-test. Nah, apabila kita sudah mengerjakan itu semua, kita bisa mengerjakan aksi nyata. Bagaimana sih agar kita bisa lulus validasi? Yang pertama adalah pastikan aksi nyata kita tidak mengandung unsur plagiarisme atau pemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Jadi pastikan aksi nyata itu sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang dipilih. Misalkan di video kali ini kita akan membuat aksi nyata pada topik refleksi diri. Jadi kita ke menu aksi nyata, klik aksi nyata. Kita harus memilih salah satu aksi nyata yang akan kita lakukan. Kemudian kita harus melihat panduan yang ada pada aksi nyata tersebut, yaitu kita bisa membaca rinciannya. Coba kita klik baca rincian. Nah, maka panduan dalam aksi nyata ini akan muncul. Nah, jadi pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Pada pilihan rincian ini sudah ada aktivitas yang kita lakukan dengan topik aksi nyata yang kita pilih. Sudah ada panduannya. Kemudian yang keempat, pastikan kita memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Pada kolom ujian ini pasti ada permintaan untuk mendokumentasikan aksi nyata yang kita lakukan. Seperti ini di poin 8, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi hasil refleksi Anda serta dokumentasi umpan balik dari rekan sejawat. Jadi pastikan kita mendokumentasikan aksi nyata yang kita lakukan dan juga ada umpan balik dari objek aksi nyata yang kita lakukan. Nanti dokumentasi dan juga umpan balik tersebut kita cantumkan di dalam dokumen aksi nyata. Pada bagian dokumentasi aksi nyata, pastikan isi dokumen aksi nyata sesuai dengan panduan, yaitu yang pertama, aktivitas sesuai dengan topik aksi nyata, yang kedua, memuat dokumentasi dan umpan balik dari aksi nyata yang dilakukan, dan yang ketiga, menuangkan buah pikiran personal hasil karya sendiri. Nah, di sini kita harus menghindari plagiarisme, yaitu hasil karya kita itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain atau mencontoh hasil karya orang lain. Itu tadi adalah tips agar kita bisa lulus validasi dari aksi nyata pelatihan mandiri pada topik platform Merdeka Mengajar yang sudah kita pilih.
kalau kita ingin mencari referensi itu banyak sekali. Untuk referensi aksi nyata kita bisa klik ini. Nah, ini ada berbagai aksi nyata yang telah Bapak Ibu guru lain laksanakan, tapi kita belum tahu apakah aksi nyata ini sudah divalidasi atau tidak. Apabila kita sudah mengerjakan aksi nyata sesuai dengan panduan serta terdapat dokumentasi dan juga umpan balik, kemungkinan besar kita akan bisa lulus validasi dan mendapatkan sertifikat dari topik di pelatihan mandiri yang kita pilih. Semangat terus Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita semua segera mengerjakan aksi nyata topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya untuk mengikuti video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.